Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lian Fatmawati CH. Pada video kali ini aku akan nge-review 5 produk maskara yang harganya itu murah tapi kualitasnya itu udah cukup bagus. Buat kalian yang penasaran, yuk langsung aja kita mulai. Oke, untuk yang pertama ini aku punya dari Pink Flash dan aku punya dua varian. Varian yang pertama itu untuk day atau untuk siang hari, sedangkan varian yang kedua itu untuk night atau untuk malam hari. Tapi menurut aku ini tempatnya kebalik ya, harusnya ini untuk malam dan ini untuk siang. Tapi ya udahlah ya, kita ikutin aja bagaimana dari Pink Flash-nya sendiri. Oh iya, sebelum aku mulai untuk pakai maskaranya, aku mau kalian tuh perhatiin dulu bagaimana tampilan atau kondisi dari bulu mata asli aku ya. Jadi bulu mata asli aku tuh memang udah lumayan cukup banyak, tapi kalau dari depan itu memang kurang kelihatan gitu dan udah lumayan cukup lentik. Tapi kalau dari samping tuh kelihatan tuh ya. Ini aku belum pakai apa-apa loh. Jadi memang bulu mata aku tuh emang udah banyak sama kayak bulu alis banyak gitu. Tuh, tapi dan dia juga udah cukup lentik ya. Dua-duanya sama seperti itu. Jadi kalian simak nih baik-baik. Sebelum aku pakai maskaranya, aku mau jepit dulu bulu mataku pakai penjepit bulu mata biar lebih gampang ya. Nih, bulu mata aku tuh memang udah lumayan banyak sih sebenarnya. Tapi kan kalau di make up itu kayak kebanting aja gitu loh. Kalau yang lain sudah di make up tapi bulu mataku tuh nggak diapa-apain, jadi kayak timpang gitu loh. Nah, ini sekarang udah lumayan cukup ngangkat. Sekarang aku mau pakein maskaranya ya. Untuk yang pertama aku mau pakai dulu yang varian day atau yang untuk siang hari. Dia tuh spoolnya seperti ini. Agak melengkung gitu dan dia juga cukup padat ya brushnya. Oke, sekarang aku mau pakai dulu. Ada yang gumpal nih dikit. Wow. Amazing loh. Ini agak gumpal yang di pinggir. Oke, ini afternya. Lucu ya. Ini aku sebenarnya udah lumayan cukup seneng seperti ini juga. Tapi aku mau bandingin sama yang untuk malam hari ya. Langsung aja kita coba. Kita coba yang untuk malam hari. Apa perbedaannya? Nih, dia tuh punya spoolie yang seperti ini. Tuh, dia tuh kayak lebih menyebar dibanding yang tadi. Dan dia juga lurus gitu, nggak melengkung. Oke, kita langsung aja coba ke bulu mata aku. Aku sebenarnya kurang bisa pakai maskara karena aku memang jarang, kehitung jari banget untuk pakai maskara ini tuh, pakai sampai kena atas-atasnya gitu loh. Karena aku memang jarang banget pakai maskara, aku tuh kurang suka gitu loh. Repot ngebersihinnya menurut aku. Walaupun sesekali pengen juga sih. Nah, seperti ini tampilannya. Menurut aku dari kedua maskara yang tadi udah aku coba, jadi menurut aku tuh kalau yang ini tuh dia teksturnya tuh jauh lebih creamy dibanding yang ini. Kalau yang ini tuh lebih light atau lebih ringan gitu. Jadi pas waktu dipakein itu kayak nggak gumpal-gumpal, kayak lebih gampang aja gitu diaturnya. Tapi memang dan dia juga menurut aku sih kayak jauh lebih ngangkat ya. Kalau ini tuh jauh lebih bikin bervolume gitu. Tapi sama-sama bikin panjang sih. Cuma kalau yang ini agak susah buat di aplikasinya karena mungkin aku masih amatir kali ya. Seperti itu. Jadi menurut aku memang sesuai dengan klaimnya. Dia tuh jadi mengklaim kalau dia bisa bikin mata kita tuh jadi terlihat Korean look gitu. Dan menurut aku sih memang match sama klaimnya. Jadi dia memang bisa bikin kayak bulu mata kita itu cetar, cantik, tapi tetap natural. Next, aku punya maskara dari Madame G yang Gorgeous Wing Celebs. Jadi ini kayaknya bisa bikin kita like a celebrity. Oke, let's try ya. Nih. Wow, jadi dia tuh spoolnya seperti ini. Bener-bener kayak lebat banget gitu. Tapi dia lurus-lurus aja ya. Dan ini aku lihat sih kayaknya teksturnya bener-bener pekat banget. Ini mataku udah aku pakein penjepit bulu mata ya tadi. Oke, langsung aja kita coba. Wow, dia ada yang jatuh loh. Dia kayak tekstur itu benar-benar pekat banget, terus sampai saking pekatnya sampai ngegumpal-gumpal gitu loh. Padahal ini aku baru beli juga.
Kalian bisa lihat perbedaannya, yang sudah dan yang belum. Ini memang benar-benar bikin bervolume ya. Tuh. Wow, cantik. Selanjutnya aku punya dari Shishu Mascara. Dia tuh tempatnya beda sendiri. Ini tuh paling besar di antara yang lain tadi yang sudah aku review, dan dia juga ada kayak mata-matanya gitu. Tuh. Wow. Oke, langsung aja kita coba ya. Aku penasaran juga sih sama. Spoolnya seperti ini. Dan aku langsung aja pakai ke bulu mataku. Mari kita lihat perbedaannya. Dia tuh sama teksturnya tuh tekstur dari cairannya gitu, pekat banget juga sama kayak Madam G tadi. Tapi menurut aku ini kalau dari segi spoolingnya atau brushnya itu, ini lebih memudahkan sih dipakainya dibanding Madam G tadi. Tuh kalian bisa lihat kanan dan kiri kayak nggak terlalu beda jauh ya. Sama-sama bikin bulu mata itu ngangkat dan bervolume. Cantik. Oke, ini dia hasil pemakaian aku dengan maskaranya. Jadi kalau yang kanan itu dengan Madam G dan yang kiri itu dengan Shishu ya. Jadi kalian bisa lihat kalau bulu mata aku tuh antara kanan dan kiri itu nggak terlalu jauh beda ya. Cuman kalau dari sisi saat diaplikasikan, menurut aku yang Shishu itu lebih enak sih, karena dia punya aplikator itu brushnya itu kayak cukup kokoh gitu. Jadi kalau pas waktu kita aplikasiin, kita mau angkat, bulu mata kita tuh kayak lebih cepat ngangkat aja. Kalau yang ini tuh kayak agak meletoy dikit lah gitu. Jadi kayak dia tuh agak repot gitu buat bikin ngangkat bulu matanya. Nah, sedangkan kalau dari sisi teksturnya, dua-duanya tuh sama-sama pekat ya. Jadi nggak ada, hampir kayak nggak ada bedanya gitu kepekatannya gitu. Jadi pas waktu udah diaplikasiin kayak memang bikin cenderung menggumpal gitu. Cuman karena aplikator yang ini tuh lebih kokoh, jadi dia tuh bisa lebih meminimalisir kegumpalan tersebut. Kalau yang ini tuh bakal lebih berpeluang atau berpotensi lebih besar untuk membuat gumpalan gitu. Jadi makanya itu lebih ribet lah intinya. Sedangkan kalau dari sisi hasil, dua-duanya sama-sama bagus ya. Oke, for the last aku punya maskara dari Essensis. Ini kemasannya besar juga ya kayak Shishu tadi. Dan semoga ini juga bagus seperti itu. Langsung aja kita coba ya. Dia spoolnya seperti ini. Let's try. Aku buka kacanya dulu. Oke, aku mau coba dulu ya. Kena dong. Gak apa-apa lah ya. Dia tuh teksturnya juga pekat-pekat gitu. Gak ada cair-cairnya tuh, pekat banget kan. Tuh, kalian bisa lihat perbedaannya antara kanan dan kiri. Dia tuh memang lebih diperuntukkan untuk membuat bulu mata kita itu menjadi bervolume ya, dibanding untuk ngangkat. Tapi ini udah cukup ngangkat sih kalau menurut aku. Aku mau pakai juga untuk sebelah kirinya ya. Teksturnya bener-bener pekat banget loh ini. Kayak nggak ada cairannya gitu, kayak bener-bener pekat. Ini dia hasilnya kondisi bulu mata aku dengan pemakaian maskara dari Essensis. Jadi dia itu memang poinnya itu lebih untuk membuat bulu mata bervolume ya, tapi dia juga nggak gagal untuk ngangkat bulu mata kok. Karena kalian bisa lihat sendiri kalau bulu mata aku jadi jauh lebih lentik juga kan. Dia tuh teksturnya juga pekat-pekat gitu. Jadi saat diaplikasikan itu emang harus cukup cepat dan harus hati-hati juga. Karena kalau enggak itu dia bakal bikin gumpalan-gumpalan gitu. Oke, itu dia tadi review dari kelima produk maskaranya. Sekarang aku mau tarik kesimpulan dari kelima produk tersebut. Kalau kalian cari produk maskara yang bisa bikin bulu mata kalian itu lebih bervolume, kalian bisa pakai produk maskara dari Madam G dan Essensis. Perbedaan di antara keduanya, kalau menurut aku yang Madam G itu bisa bikin bulu mata itu lebih cepat bervolume, tapi potensi menggumpalnya itu memang lebih besar. Sedangkan kalau yang Essensis itu dia bisa bikin bulu mata bervolume, tapi potensi untuk menggumpalnya itu lebih kecil atau bahkan nggak ada. Terus buat kalian yang mau punya maskara yang bisa bikin bulu mata kalian itu lebih ngangkat, kalian bisa pakai produk dari Pink Flash yang Night ya.
Dan yang terakhir, untuk kalian yang pengen punya bulu mata itu lebih lentik dan juga lebih bervolume, kalian bisa pakai produk dari Pink Flash yang varian Day ataupun produk dari Shishu. Persamaan dari kelima produk ini adalah kelimanya itu sama-sama waterproof asal tidak digosok ya teman-teman. Jadi maskara ini tuh bakalan tetap stay selama kita nggak gosok ya. Sedangkan kalau kita mau bersihin, caranya itu gampang banget. Kita cukup bilas dengan air, kita siram dengan air gitu. Terus abis itu kita kayak gesek-gesek sedikit dan dia bakalan rontok gitu maskaranya. Kalau aku sih suka ya yang kayak gini-gini. Jadi kita kok nggak perlu repot untuk pakai micellar water yang bisa bikin mata kita tuh pedih. Tapi balik lagi ke kebutuhan ya. Kalau kita butuh yang bener-bener stay, yang kalau digosok itu nggak rontok, berarti kita nggak boleh pakai dari kelima produk ini. Dan persamaan yang terakhir yaitu mereka semua sama-sama memiliki harga yang affordable banget, yaitu cuma sekitar belasan ribu sampai dengan 30 ribuan aja. So ini bakalan cocok banget untuk kita pakai sehari-hari. Oke, itu dia tadi review secara keseluruhan dari 5 maskara yang murah dan juga bagus. Untuk kalian yang menyukai video ini, jangan lupa like-nya ya, komen, dan juga subscribe channel aku supaya aku makin semangat lagi dan supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu saat aku upload video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.